Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Semoga Ananda di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Baik, Ananda, pada video pembelajaran kali ini Bu Vera akan menyampaikan materi SKI di bab 2. Ya, SKI bab 2 ini membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini nanti anak-anak akan dibagi menjadi 3 pembahasan atau 3 subbab. Yang pertama adalah kepribadian Nabi Muhammad, dan yang kedua adalah tugas Nabi Muhammad, dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya anak-anak? Selalu bersemangat, dengarkan baik-baik video Bu Guru. Yang pertama, anak-anak, Nabi Muhammad adalah seorang yang memiliki akhlak mulia. Nabi Muhammad memiliki akhlak Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dari terjemahan surat Al-Qalam ayat 4 ini anak-anak dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad memiliki kepribadian yang berbudi pekerti luhur atau santun. Kepribadian Nabi Muhammad itu anak-anak antara lain beliau itu santun dalam berbicara. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang paling fasih berbahasa Arab. Kemudian beliau santun dalam perbuatan. Nabi mengajarkan untuk memperbanyak sedekah dan membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Kemudian beliau juga adalah orang yang santun dalam mengambil setiap keputusan. Beliau selalu bijaksana dalam menentukan keputusan-keputusan apapun itu. Kemudian beliau juga santun dalam berhadapan dengan orang-orang yang membencinya anak-anak. Sebagaimana sudah Bu Guru kisahkan dalam video selanjutnya, bahwa selama beliau berdakwah, Nabi Muhammad berdakwah, beliau selalu mendapatkan tentangan, cacian, makian, bahkan siksaan fisik. Tetapi beliau tetap sabar dan tabah, tidak membalasnya dengan kejelekan. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifat-sifat yang harus dimiliki Nabi Muhammad anak-anak ada 4. Ada siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Siddiq artinya jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Lawan kata atau lawan dari sifat siddiq adalah kadzab atau kidzib, artinya berdusta. Jadi siddiq adalah jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Lawan dari sifat siddiq adalah kadzab atau kidzib, yang artinya dusta atau berdusta. Sifat yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Lawan dari sifat amanah adalah khianat. Ya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi anak-anak, setiap nabi dan rasul itu berkewajiban untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah kepada seluruh umat manusia. Lawan dari tabligh adalah kitman. Kitman artinya menyembunyikan pesan dari Allah. Pesan Allah maksudnya. Yang keempat, sifat Nabi adalah fatona. Fatona artinya bijaksana dan cerdas. Lawan dari sifat fatona adalah balada. Balada artinya, bodoh, ya. Nah, jadi sifat yang harus dimiliki Nabi Muhammad ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatona, ya.
Sidik artinya jujur dalam setiap perkataan, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatona artinya bijaksana dan cerdas. Kemudian poin kedua adalah tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Sekali lagi, berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah. Dan yang kelima, dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 ini anak-anak, tugas Nabi Muhammad atau peran Nabi Muhammad meliputi 5 tugas. Yang pertama adalah syahidan. Syahidan artinya menjadi saksi. Jadi Nabi Muhammad akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim saat nanti ada di alam akhirat, ya. Yang kedua adalah mubasyiron atau pembawa kabar gembira. Jadi Nabi Muhammad bertugas memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah bahwasannya nanti akan mendapatkan balasan berupa surga. Yang ketiga adalah nadhiron, artinya pemberi peringatan. Nabi Muhammad SAW memiliki tugas untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar bahwasanya nanti karena keingkarannya itu akan mendapat balasan berupa neraka. Selanjutnya yang keempat adalah dayan ilallah. Dayan ilallah artinya penyeru kepada agama Allah. Jadi Nabi Muhammad berkewajiban mengajak seluruh umat manusia untuk menyembah kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian yang kelima, tugas yang kelima adalah sirajan muniron yang artinya pembawa cahaya. Jadi Nabi Muhammad membawa cahaya, yakni yang berupa ajaran agama Islam agar semua umat manusia dapat selamat. Nah, begitu ya. Jadi tugas Nabi Muhammad berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, tugas Nabi Muhammad ada 5. Yang pertama, syahidan menjadi saksi, mubasyiran pembawa kabar gembira, nadhiron pemberi peringatan, dayan ilallah penyeru kepada agama Allah, dan yang kelima adalah sirajan muniron yang artinya pembawa cahaya. Nah, sekarang kita tiba di poin yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam ini anak-anak ada dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan terjemahan Quran surat Al-Anbiya ayat 107 ini anak-anak, Allah mengutus Nabi Muhammad adalah untuk menebarkan kasih sayang atau rahmat kepada semua makhluk yang ada di dunia dan memberi manfaat kepada kehidupan yang ada di bumi ini. Kasih sayang itu anak-anak dapat terlihat dari yang pertama, kasih sayang terhadap sesama. Sesama ini yang pertama kepada istri beliau. Salah satunya dapat dilihat dari kebiasaan beliau memanggil istri beliau yaitu Aisyah. Beliau sering sekali atau bahkan selalu memanggil Aisyah dengan panggilan sayang yaitu Humairah. Humairah artinya pipinya kemerahan. Selanjutnya kasih sayang terhadap anak perempuan
perempuan dan anak yatim. Nabi Muhammad anak-anak memiliki atau dikaruniai 4 anak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Sedangkan pada zaman dahulu ya anak-anak, sebagian masyarakat Mekah itu masih jahiliyah tuh masih bodoh, mohon maaf ya. Jadi anak perempuan itu dianggap sesuatu yang memalukan. Tapi Nabi Muhammad selalu membuktikannya dengan cara membawa salah satu anaknya yang bernama Fatimah. Beliau sering mengajak Fatimah sholat di Masjidil Haram. Dan yang kedua, di dalam rumah beliau, rumah Nabi Muhammad, terdapat beberapa anak yatim yang selalu beliau santuni. Kemudian kasih sayang terhadap budak. Anak-anak, Islam selalu mengajarkan persamaan derajat bagi seluruh umat manusia. Tidak ada yang membedakan kecuali hanya satu. Orang yang terbaik atau termulia di sisi Allah hanya orang yang paling baik imannya atau orang yang paling bertakwa. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Nabi Muhammad anak-anak pernah membebaskan salah satu budak yang kemudian menjadi budak pertama yang masuk Islam. Masih ingat siapa namanya? Ya, Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah dulunya budak, kemudian dimerdekakan oleh Nabi Muhammad, kemudian Zaid bin Haritsah dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya, kasih sayang beliau terhadap musuh. Hal ini dapat terlihat dari kisah Fatu Mekah. Fatu Mekah adalah pembebasan kota Mekah. Pada saat itu anak-anak, pasukan Nabi Muhammad berjumlah 10.000 pasukan dan berhasil menang. Tapi dengan kemenangan itu Nabi Muhammad tidak semena-mena memaksakan ajaran Islam kepada masyarakat Mekah yang ada di sana. Tidak anak-anak. Selanjutnya adalah kasih sayang Nabi Muhammad terhadap alam sekitar, yaitu terhadap lingkungan, terhadap pohon, bahkan terhadap benda mati. Terhadap lingkungan ada dalam sebuah kisah pada saat beliau akan mengirim pasukan ke Mu'tah, beliau memberi pesan kepada pasukannya bahwa jangan sekali-kali membunuh wanita, anak-anak, orang tua, jangan hancurkan rumah, serta jangan menebang pohon. Jadi dari kisah itu dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad sangat mencintai lingkungan, bahkan itu lingkungan yang sedang diperangi oleh umat Islam ya. Kemudian ada sebuah riwayat yang mengisahkan bahwa kita jika ingin menyembelih hewan kurban itu sebaiknya atau seharusnya menajamkan dulu alat atau pisau yang akan kita gunakan untuk memotong hewan tersebut ya, harus ditajamkan dulu. Itu sebagai bukti kasih sayang kita terhadap hewan yang akan kita sembelih. Kemudian kepedulian beliau terhadap benda mati. Anak-anak, Nabi Muhammad itu sangat merawat benda-benda yang beliau miliki. Selain itu, beliau juga memberi nama beberapa benda yang beliau miliki. Seperti gelas diberi nama Al-Sadir, tongkat Al-Mansyuh, pelana diberi nama Al-Daj. Pelana itu yang diletakkan di atas punggung unta itu loh, sebagai tempat duduk itu namanya pelana. Kemudian perisai namanya Al-Fudul, dan pedang kesayangan beliau bernama Zulfikar. Nah, itu adalah beberapa contoh kisah yang mengisahkan bahwa Nabi Muhammad memiliki kasih sayang terhadap semua makhluk, baik itu kepada manusia, apalagi ya kepada hamba, budak, kepada lingkungan, kepada pohon, kepada hewan, bahkan kepada benda mati. Nah, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Jika video pembelajaran Bu Guru ini kurang jelas, bisa anak-anak putar kembali, atau kurang jelas silahkan dibaca bukunya ya, baik LKS ataupun buku paket kalian. Terima kasih anak-anak ya, mohon maaf jika pada video ini banyak kekurangan. Bu Vera mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, selalu bersemangat, dan kerjakan sholat.
Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.